Itu tuh bekas nikah gitu Kak. Oh, Si tempat nikah. buat Iya. orang nikah, nyewa Iya. orang buat Kebetulan nikah. sih orang Belandanya itu nikah di situ. Oh, nikah juga di situ. Iya. Dan Oh. diam di situ sampai akhirnya Meninggal di situ. Iya, benar. Oh. Suami istrinya. Dua pasangan ini bareng. Pasangannya langsung. Aku mau tidur lagi, si sosok ini ngedeketin ke kaca Kak. Dia Suaranya, pemukanya. muka. Dia berdiri, lagi duduk, tiba-tiba berdiri dan ngedeketin muka, seluruh badannya ke jendela. Dan lu bisa lihat. Aku bisa lihat di situ rame banget. 2 meja tapi rame. Dia tuh tiba-tiba lagi duduk, berdiri semua Kak. Terus Dia madep ke kaca semua. ngeliatin lu. Iya. Dia diam kayak gini, diam tegak, ngeliatin aku gitu. Ada berapa orang? Banyak Kak. Banyak. Kayak orang nikahan ataupun kayak di coffee shop rame kayak gitu, tapi cuma 2 meja. Musik itu bunyi sendiri. Dan lu ngeliat si gue speechless banget nih ceritanya. Oke guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So tentunya malam ini gue nggak sendirian ya guys. Gue malam ini ditemani sama salah satu narasumber gue yang punya cerita sangat menarik dan lumayan menyeramkan. So untuk kalian semua yang mau dengerin KPR di episode kali ini, jangan lupa untuk persiapkan perbekalan kalian kayak kopi, snack atau teh-teh lucu gitu untuk nemenin kalian selama kalian dengerin atau nonton ini. Dan untuk semua teman-teman juga, seminggu kemarin yang kita nggak upload karena kebetulan kita sedang merayakan hari raya Lebaran dan hari raya Paskah juga. Karena kebetulan di tim kami sungguh nasionalis, ada 5 agama, termasuk Nyepi juga kemarin kita ngerayain. So, makasih semuanya yang udah nunggu dan udah komen. Langsung aja kita mulai episode kali ini. Oke, malam Mbak Tiara. Kenalin dulu namanya siapa, aku udah tahu namanya. Halo guys, nama aku Tiara. Aku bisa dipanggil Ara. Ara? Ya, aku panggilnya Ara. Aku ada cerita itu di tempat kerja aku Kak dulu. Di mana? Di salah satu coffee shop di Bogor. Coffee shop di Bogor. Ya. Yang kopinya enak banget. Banget sih. Menurut gue enak banget. Gue akan kasih clue-nya, kita gak akan ngasih tahu tempat kopinya ya. Gue akan ngasih tahu clue-nya, lu kalau pesen di situ kopinya tuh dari Ken. Ya, Ken Kaleng. Ken Kaleng. Pasti tahu lah, kayaknya cuma berapa doang ya di Bogor ya? Cuma 1 2 sama Cibinong kebetulan. Oh ada? Ya, baru. Oh sama, tapi sama? Sama. Oh sama ya, kalau di Bogor cuma 1 doang tuh. Otentik banget dia pakai Ken. Oke, ini kejadiannya tahun berapa Mbak Ara? Manggilnya Ara aja kali ya? Iya boleh. Ara. Tahun kemarin sih kebetulan. 2025? 2425. Oh 2425. 2425. Aku di situ kerja ngalamin yang kurang enak. Sampai kayak aku diteror lah. Sampai berkali-kali. Berkali-kali? Iya. Ini lu kerja di Bogor, berarti lu ngekos apa PP? Di mes kebetulan. Oh ada mesnya di ya, sana? Jadi satu mes itu kita bareng-bareng semua karyawan. Oh karyawan di situ semua? Terus? Singkat cerita aku mulai kerja di situ. Awalnya aku diceritain dulu Kak. Sebelum aku kerja tuh aku ditanya dulu kuat apa enggak nih dikerja di sini. Kuat apa enggaknya tuh karena pekerjaannya terlalu berat atau hal lain kayak? Ke-1 kerjaan, kedua hal lain. Oh hal lain. Ya karena korbannya tuh nggak cuman 1-2. Jadi sebelum aku tuh banyak korban-korban yang lainnya. Oh karena bangunannya bangunan Belanda. Bangunan Belanda, benar. Masih ya benar. Ya. Dan di situ itu tuh bekas nikah gitu Kak. Oh tempat buat orang nikah, nyewa orang buat nikah. Kebetulan sih orang Belandanya itu nikah di situ. Oh nikah juga di situ. Ya. Oh. Dan diam di situ sampai akhirnya meninggal di situ. Ya, benar. Oh. Suami istrinya. Dua pasangan ini bareng. Pasangannya langsung. Tapi dia di berbagai beda tahun gitu. Tahu nggak tahunnya? Sampai tahu nggak tahu? Aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Tapi yang jelas zaman sebelum Indonesia merdeka ya pastinya. Kurang tahu juga. Terus. Dan sebelum kopi itu dia sebelumnya. Nanti bisa diedit, nggak apa-apa bisa diedit. Nggak apa-apa. Sebelum kopi itu tuh dia sebelumnya ada juga kopi shop Kak. Oh di situ sebelum yang sekarang pakai Ken ini ya? Dipakai Ken itu. Dia juga si penjualnya tuh sama juga meninggal di situ. Penjualnya yang punyanya ownernya? Yang punya sebelumnya. Ownernya meninggal di situ? Iya. Jadi itu tuh kejadian 3 kali meninggal di situ.
Karena itu belakangnya rumah ya? Ada Belakangnya rumah? rumah, iya. Oh, Rumah buat ditempatin? penghuni, buat mes sebenarnya. Oh. Cuma kan ada 2 tingkat gitu di belakangnya di. Kakak udah pernah kesana? Udah sering? Ya, nah di situ tuh kan yang di bagian taman tuh di atasnya ada apa? Ada rumah. Oh. Rumah gubuk gitu. Iya tahu. Nah Pernah di lihat. situ dijadiin mes kita semua. Oh, mes untuk yang kerja di situ ya? Iya, tapi mesnya tuh atas bawah jadi cewek cowok gitu. Oke. Dan aku kebetulan tidur di bagian bawah. Di bagian lantai 1. Iya, di bagian bawah lantai 1. Nah, jadi pas kamu interview dikasih pertanyaan itu, lu bakal kuat nggak selain kerjaannya berat dan hal mistis di Hal sini? mistis di situ. Soalnya kayak nanya dulu bakalan kuat apa enggak gitu. Soalnya bakalan ada kontrak juga. Bakalan kontrak kerja. Kalau misalnya nggak kuat dan atau sensitif gitu badannya, dia nggak akan diterima. Dan aku terima-terima aja. Terima-terima aja dengan alasan lu kuat mentalnya apa? Udahlah, yang penting nyobain dulu gitu. Nyobain dulu. Oh, nyobain dulu. Terus. Dan di situ singkat ceritanya, aku mulai kerja nih dalam 1 bulan atau 2 bulan tuh aku ngerasa kayak gak enak. Di situ mulai gak enak. Kita kan kalau misalnya malam tuh kelar shift kita langsung masak ya buat makan kita semua. Nah di situ aku lagi masak sendiri. Kelar shift tuh jam berapa? Kelar shift tuh ada jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Ya, itu kejadian jam berapa lu masak? Kejadiannya yang itu tuh jam 10. Lu lagi mau masak nih? Lagi mau masak bareng sama anak-anak dan aku kebetulan lagi di dapur sendiri. Dan di depan tuh dia ada parkiran yang menuju ke dapur. Tapi dia ada tahu yang buat motor ya, sebelah kanan. Ya. Nah, di situ dapurnya, kita masak di situ. Habis itu aku masak-masak lah, aku enjoy dengerin lagu atau gimana gitu ya. Dan di situ tiba-tiba kayak ada yang manggil. Awalnya ada yang manggil. Nama lu dipanggil gitu? Iya, Neng, awalnya Neng. Suaranya cowok apa cewek? Cewek. Suaranya lembut apa? Gue penasaran suaranya lembut apa enggak? Aduh, gimana ya? Apa kayak ngebas gitu? Cewek kan ngebas ada juga ya, kan? Kayak Neng gitu. Lembut deh kayaknya cewek-cewek Belanda dah. Gak tahu sih gitu Belandanya atau bukan. Ntar lu kita cut. Sabar. Ini ada kopi buat kamu juga buat sambil minum. Takutnya cerita-cerita seret. Minum kopi nggak? Minum. Oke, lanjut. Nah si Neng ini manggil. Iya. Dia tuh manggil tuh di gerbang yang kecilnya Kak. Maksudnya aku denger tuh di gerbang kecil itu. Dia kayak manggil Neng gitu. Aku masak sendiri. Aku teh kayak gak aku hirauin nih si suara-suara itu. Mungkin anak-anak gitu manggil. Tapi anak-anak tuh gak ada yang manggil Neng ke aku. Semuanya Ara. Nggak ada yang manggil Ara. Iya. Terus kayak ya udah nggak apa-apa. Aku manggil anak-anak. Aku minta temenin. Aku ada rasa takut juga di situ. Lu mulai ngerasa kayak nggak beres nih. Walaupun baru sekali. Tapi aku takut. Nah itu lu setelah berapa bulan kerja di situ? 2 deh kalau gak salah. 2 bulan. 2 bulan. Aku kan baru pulang. Aku dari situ tuh belum pulang ke rumah. Dan aku setelah kejadian itu aku langsung pulang dulu ke rumah. Oke. Aku minta libur di hari itu. Terus aku datang ke kerjaan lagi. Aku mulai kerja lagi. Ada satu kejadian lagi Kak. Itu tuh kita kan kalau tidur tuh satu mes itu bareng-bareng ya cewek. Tapi ada cowoknya juga. Itu cuma 1 dan itu pun agak ini belok, perkasa gitu. Nah kita tuh tidur di lantai, kasur lantai gitu, barak barengan di situ. Itu tuh aku kelar shift jam 12 malam. Dan kita beres-beres biasa sebelum tidur tuh kayak kita makan dulu, harus wajib makan. Makan, masak-masak. Nah, pas udah gitu aku tidur. Aku tidur di jam 2 atau jam 3, aku kurang tahu ya. Itu tuh kan kayak udah sepi banget, gak ada orang sama sekali. Iya, digelapin. Nah, habis itu aku tidur, terus aku bangun. Aku minum, aku main handphone lah, biasa kalau kebangun kan ya gitu. Aku main handphone. Dari sebelum aku bangun tuh emang udah denger suara-suara yang kayak rame banget. Dan itu rame banget, kayak ada customer. Oh, datang customer masuk. Tapi 2 meja. 2 meja. Iya, nah ada customer 2 meja. Jam 3 pagian. Jam 3, jam 2. Wow. Sekitar segituan. Terus aku bangun. Aku kayak ya udah, mungkin emang ada si bos masuk gitu ya, datang. Bisa jadi. Ya. Tapi jam 2 sih agak jam janggal. 2 ya. Agak janggal sih Tiara. Abis itu aku kayak ya udah aku lanjut main handphone. Aku mau tidur lagi, si sosok ini ngedeketin ke kaca Kak. Dia suaranya apa mukanya? Muka. Dia berdiri, lagi duduk, tiba-tiba berdiri dan ngedeketin muka, seluruh badan dia ke jendela. Dan lu bisa lihat? Aku bisa lihat. Aku bisa lihat di situ rame banget. 2 meja tapi rame. Rasanya kayak rame, suaranya rame gitu. Rame banget kayak orang akad nikahan gitu lah. Wih, terus. Habis itu
aku ngedengerin ke jendela gitu. Kayak mau ngedeket tapi takut. Ya, ragu-ragu lah ya. Iya. Terus aku ngedeket. Ya udah, aku diamin lagi. Udah tuh, aku mau lanjut tidur, tiba-tiba berdiri semua. Orang? Gak tahu. Ya si sosok itu. Rame-rame ini ya, kayak rame-rame berdiri. Kalau bisa tahu mereka berdiri, kedengeran suara? Aku ngeliat. Dari mereka duduk sampai berdiri tuh aku ngeliat. Gimana sih kayak di luar tuh terang, tapi di dalam kamar tuh kita gelap. Jadi yang di luar tuh bisa kelihatan dong kayak ada bayangan gini. Jadi bayangan gini ya kan. Bukan nunjukin ya. Kayak ada bayangan gitu. Dia tuh tiba-tiba lagi duduk, berdiri semua Kak. Terus? Dia madep ke kaca semua. Ngeliatin lu? Iya. Dia diam kayak gini, diam tegak, ngeliatin aku gitu. Ada berapa orang? Banyak Kak. Banyak? Kayak orang nikahan ataupun kayak di coffee shop rame kayak gitu. Tapi cuma 2 meja. Cuma 2 meja tapi rame? Cuma 2 meja tapi rame banget. Dan lu sempet bangunin teman-teman lu gak yang tidur? Nggak sempat. Karena aku mikir, oh ya udah si bapak mungkin datang lagi mau ngopi. Nah, udah, aku lanjut tidur aja Kak. Aku nggak hirauin semuanya. Kayak aku mikirnya, oh ya udah mungkin bapak datang. Nah, udah gitu. Pagi kan, aku mau mulai shift nih. Aku kebetulan masuk shift pagi. Aku nanya ke teman aku yang sebelah, semalam bapak kesini ya? Terus kata dia, kesini apa? Orang bapak lagi di Jepang. Bapak lagi di Jepang, lagi liburan sama keluarganya. Habis itu kayak, anjir semalam tuh ada kesini mereka ramean sama owner-owner yang lain. Nah habis itu kayak mereka diem, nggak ada. Si bapak meureun itu mah iya bener, kataku. Oh ya udah, nggak aku hiraukan lagi nih. Tapi komentar temen-temen tuh kayak emang tahu terus coba untuk menenangkan lu apa emang ya udah gitu? Awalnya nenangin, akhir-akhirnya dia kayak, jadi mereka tuh lebih tahu dari aku Kak. Mereka yang ngasih tahu aku bakalan kuat apa enggak kerja di sini. Nah itu mereka yang ngasih tahu aku, kayak mungkin mereka nggak mau aku kayak ke-trigger atau gimana ya. Mereka langsung kayak ya udah ngebahas hal lain gitu. Jadi mereka udah tahu duluan bahwa itu tuh sosok yang sering ngeganggu mereka juga. Dan mereka juga pernah cerita yang hal yang sama, cuman di beda tempat. Itu di ruangan. Kakak tahu yang di luar gak? Tahu. Yang ada meja-meja batu-batu. Tahu ya. Nah teman aku ngalaminnya di situ. Oh, karena gue juga biasanya nongkrongnya di situ. Yang di luar? Iya, yang di batu-batu. Nah, yang di teras ya. Nah udah tuh, aku nggak hiraukan lagi. Beberapa selang kemudian, 2 minggu atau 3 minggu, ini tuh emang bener-bener lagi hektik banget di situ. Sampai aku pepek kesini. Pulang pergi? Iya, tapi aku ngerasain di mana di titik aku capek, gak mau pulang. Aku ya udah pengen tidur aja gitu di situ. Di mes aja gitu. Iya, karena jam 12 juga kan. Beres ya kan. Kalau pulang ke sini jauh. Iya, nah yaudah aku coba lagi buat tidur di situ. Aku ngajak teman aku yang bukan kerja di situ buat nemenin. Boleh tuh? Boleh. Dia pernah kerja juga, cuman udah keluar. Karena si teman-teman yang cewek aku kebetulan lagi pulang kampung dulu. Nah, abis itu si teman aku ini dia emang suka berisik-berisik, bukan teman akunya sih, kita semua. Kita semua tuh kadang suka nongkrong di depan tuh di taman sampai jam 3 pagi, jam 2, kayak ya udah ngedengerin musik aja gitu. Kayak kadang teriak-teriak juga. Mungkin mereka keganggu karena itu kali ya. Oh, jadi kalian tuh kalau nongkrong sampai pagi dan teriak-teriak gitu. Iya. Kadang juga suka kayak ya udah sampai pagi banget sampai terang gitu, baru pada masuk mes. Nah, ada satu kejadian lagi, itu dialamin sama teman aku bertiga. Cewek 2, cowoknya 1. Itu aku lagi begadang di situ sampai jam 4 subuh. Nongkrong tuh di taman. Jam 4 subuh. Jam 2-nya kejadian juga. Kita nongkrong sampai jam 4 tapi kejadiannya di jam 2 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2. Gimana tuh kejadiannya? Jadi kan kalau yang di dalam Kakak tahu yang ruangan AC tapi smoking? Oh, tahu ya. Ya, di situ kan ada meja kayu. Nah, si meja kayu itu kalau misalnya setiap kita closingan itu si mejanya tuh si bangku. Si bangkunya tuh dinaikin ke meja. Dirapi-rapihin. Nah, ada satu kejadian si bangku itu tiba-tiba turun sendiri. Rapih apa? Rapih? Iya, rapih semua. Dan kita tuh pasti semua. Kita kan tuh ada beberapa meja kan? Iya, cuman ada 2 sih. Ada 2 ya. Dan kita tuh pasti mastiin kalau misalnya kita closingan itu meja sama kursi itu rapih dan udah dinaik-naikin ke atas. Dan itu kejadian lagi. Si bangkunya turun. Dan kita lihat dengan mata kita sendiri. 3-tiganya teman aku itu. Ngelihat turun semua. Sendiri gitu? Iya. Turun semua, digeser awalnya digeser dulu.
abis digeser set gitu, terus digeser lagi, dan tiba-tiba si sound musik itu bunyi sendiri. Dan lu ngelihat si anjing, gue speechless banget nih ceritanya. Jadi si mejanya itu bener-bener lu ngelihat dengan mata kepala lu kalau dia tuh geser pelan-pelan, habis itu keset gitu. Iya, abis itu keset. Dengan dia turun pelan-pelan, dia kan posisi kayak gini ya, dia turun gini, set kayak gitu. Abis itu kayak digeser. Kalau orang iseng maksudnya ini ya, susah juga ngisengin itu kayak pakai tali juga ngapain. Karena gak etis juga dari atas langsung ke bawah gitu. Kalau bukan sama tangan. Betul. Ya. Terus. Habis itu kita langsung kayak diem, mau lari juga, tapi pengen mastiin gitu, tapi ya udahlah, nggak dihiraukan juga, kita lanjut ngobrol-ngobrol, main kartu. Tetap lanjut. Iya, tetap lanjut. Di jam 3-nya atau jam 4 gitu, kita ke toilet. Bareng apa satu-satu? Berdua. Aku sama teman aku. Diantar, karena aku takut. Aku diantar, si teman aku, dia ngiranya aku udah keluar. Dia ngira aku udah keluar dari kamar mandi. Jadi dia duluan. Kamar mandi di dalam kan? Iya. Dia sebelah-belahan kan kamar mandinya. Nah, di bagian cewek dia ngelihat aku udah keluar. Udah duduk sama teman-teman aku itu. Nah, itu tuh belum. Aku tuh baru mau keluar. Si teman aku udah duduk sama teman-teman aku. Dan dia kaget ngelihat aku baru keluar. Dia ngomong apa kayak, "Ih, Ara, lu ngapain?" katanya. "Lu ngapain balik lagi ke kamar mandi?" Terus kata aku, "Lah, aku kan baru keluar dari kamar mandi. Lu ninggalin gue." Iya, kayak gitu. "Lu keluar dari tadi sama gue bareng jalan ke depan." Terus kata aku, "Enggak, aku tuh baru banget keluar. Orang aku baru aja masuk, masa aku langsung keluar? Ngapain ke kamar mandi?" Nah, terus temen aku kayak udah gak kondisif deh kita di situ. Udah langsung cabut pada ke kamar, pada tidur. Dan paginya itu meja sama kursi udah rapi lagi di atas lagi. Jadi pas lu ngelihat kejadian yang jam 1 meja diturunin itu, lu diemin aja nggak lu ini? Enggak. Pagi malah lu lihat udah rapi lagi. Pas kita jalan ke kamar mandi pun itu si kursi itu masih di bawah. Masih ngeset di bawah. Kayak udah dibenerin gitu. Pas kita pagi ngesip lagi, si kursi itu udah pada di atas lagi. Udah ngeset lagi di atas. Kayak semula kita closingan. Mau nongkrong ya. Sosoknya kayaknya ngopi nih. Tapi yang diganggu tuh emang bener-bener 2 meja itu, Kak. Mereka selalu di 2 meja itu? Di 2 meja itu. Yang meja yang lu lihat kayu, orang ramai itu? Di situ. Yang ruangan smoking ngerokok itu? Smoking area. Dan setiap kejadian itu pasti di situ. Dan sosoknya lu pernah lihat gak dia bentuknya gimana, wajahnya seperti apa? Kalau wajahnya sih gak pernah ya. Tapi pakaiannya? Kayak biasa aja gitu, kayak kita gini. Oh, biasa pakai kaosan, kayak karena yang pas aku ngelihat yang dia nempel ke meja itu, ke jendela. Itu tuh dia nyerupain si owner aku yang itu. Nyerupain owner aku, makanya aku ngiranya nanya ke teman aku, si bapak kesini ya semalam. Berarti postur-posturnya kayak tua. Bukan tua sih, maksudnya udah dewasa, bapak-bapak. Abis itu lu keluar karena apa? Aku keluarnya tuh gara-gara sakit. Aku di situ sakit hampir 5 atau 4 bulan gitu. Lama ya? Iya. Aku sakit 4 bulan di situ. Gara-gara kejadian itu apa bukan? Sudah kejadian yang itu. Terakhir itu yang jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi. Karena itu bener-bener kayak dia ngeliatin banget, Kak. Kayak bener-bener ngeliatin aja, kayak si kursi tuh langsung kayak gitu kan. Jadi yang sebelumnya tuh kayak ya udah biasa aja, mungkin emang aku masih berpikir kayak itu tuh si bapak datang gitu. Kalau yang ini kan bener-bener dia nimbulin banget. Di situ aku mulai sakit-sakitan. Sakit apa itu waktu itu? Duh, gak bisa jelasin lagi. Oke, gak apa-apa. Pokoknya sakit yang secara medis belum bisa dijelaskan lah ya? Iya. Awalnya aku masih kerja sebulan. Karena dikasih waktu dulu sebulan. Itu baru bisa cabut. Oke. Karena ada kontrak ininya ya? Ada kontrak. Aku selesai Januari kalau gak salah. Oh, Januari 2026. 25. Aku keluar, itu aku mulai kayak pengobatan mulai itu langsung udah sembuh. Habis itu sempat nanya ke teman-teman lagi nggak, gimana di sini masih horor nggak gitu? Enggak sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Kesimpulannya kerja di sono gimana menurut lu? Seru sih. Seru sama teman-temannya? Seru sama teman-temannya, kayak solidaritasnya tuh
ada Kuat. banget gitu. Ya minusnya itu aja. minusnya agak Iya. horor ya. Jadi lu in total kerja di sana berapa? 6 bulan? Setahun? Setahun kurang. Setahun kurang ya. Setahun kurang. Aku masuk 2024 itu kapan ya? Agustus kalau gak salah. Agustus, keluar tuh Januari atau Februari. Di tahun depannya. Iya, di 2025. Dan selama lu kerja di sana, tapi anehnya tempat itu rame terus ya? Rame terus, nggak pernah nggak rame. Iya rame terus. Kadang gua kalau mau parkir aja susah banget nyarinya. Iya. Dan kakak tahu abang parkirnya yang kayak preman itu? Iya tahu. Dia yang sering nyeritain horor-horor lagi ke aku. Oh, ada nggak ceritain dari dia yang lu inget sampai sekarang kayak emang ini nih sih? Ada nggak cerita yang lu ingat? Apa coba gimana? Jadi ada satu cewek, waktu itu dia pernah cerita. Satu cewek tiba-tiba datang tuh. Tiba-tiba datang ke dia ngopi apa-apa, dia ngebeliin dia kopi. Ngebeliin si bapak kopi. Jam berapa nih? Gak tahu, gak diceritain. Gak tahu sih, dia kayak cuma cerita aja. Dia ngebeliin si bapak itu kopi. Terus? Habis itu si ceweknya tuh, kakak tahu kan pinggirnya itu Wisma. Yang pinggir si kauf banget. Iya. Nah itu Wisma. Nah itu Wisma, si cewek itu tuh ngasih kopi ke si bapak ini. Dan tiba-tiba dia nongkrong bareng, terus dia nginep di Wisma itu. Tapi nggak ngajakin si bapaknya ya. Iya, oke. Dia nginep. Jangan dibawa ke sana. Terus si bapaknya tuh kayak ya udah boleh gitu nginep di sini karena udah baik kali ya. Karena emang bayar juga, tapi dia bayar setengah. Oke. Bayar setengah dari seharga si kamar itu. Singkat, malam-malam tuh si cewek ini masuk ke dengan posisi semua gerbang, pintu dikunci. Tiba-tiba duduk aja di depan, kakak tahu kolam nggak? Yang ada kolamnya. Dia ada meja satu, tapi mejanya itu meja plastik sama kursi plastik. Iya, itu. Nggak, mungkin ada ya, lanjut. Nah si cewek itu tiba-tiba menuju ke si kolam itu. Menuju si kolam, tiba-tiba kayak ya udah dia di kolam kakinya tuh kayak gini-gini aja. Cantik gitu kaki. Iya. Cantik gitu. Kayak gimana sih mainin air gitu, kayak di kolam renang sambil main-main air gini, rambut digini-gini. Itu si bapaknya sendiri sih yang ngeliat. Wow, Putri Duyung apa itu ya? Bisa jadi. Wah Tiara, terima kasih banyak ya, ceritanya seru banget. Semoga nanti lu kalau kan sekarang lu ditempatkan di suatu tempat, semoga lu betah, semoga ya cerita-cerita seperti itu bisa lu lalui. Dan pesannya buat para penonton dan pendengar Kaktus, dimanapun lu kerja sih ya keep respect sama tempat lu kerja sih ya. Iya itu kesalahan aku juga sih. Ya karena kan dia bilang tadi dia sempat ganggu nongkrong sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi teriak-teriak segala macam. Jadi ya dimanapun ya, nggak harus di tempat yang bangunan Belanda, mau di apartemen dimanapun itu lu kalau nongkrong ya tahu waktu. Chill aja, tahu waktu, chill, ngobrol juga biasa aja. Oke, terima kasih banyak Tiara, aka Ara. Oke guys, terima kasih banyak untuk semua pendengar dan penonton kita di Kaktus episode kali ini. Ceritanya sangat amat seram dan jangan lupa untuk kalian semua yang suka dan pengen lihat kita terus untuk tetap support kita dengan cara like sama subscribe tanpa paksaan tentunya. Dan untuk semua teman-teman kayaknya soon kita bakalan ada di platform lain. Dan semoga kalian semua tetap bisa support kita di platform lain itu. Tetap kita akan di YouTube, tapi nanti akan ada di platform lain. So untuk semuanya terima kasih banyak. Jangan lupa juga kalau lu mau ngedit atau mau ngeklip video kita di episode ini atau episode-episode sebelumnya boleh banget. Nanti tinggal screenshot insight-nya, kirim ke Instagram kita, nanti akan kita kasih reward. So terima kasih banyak buat semuanya. See you next KPR. Bye-bye. Thank you Mbak Ara. Terima kasih banyak ceritanya, seru banget.